Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32, Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 32. Larangan mendekati perbuatan zina ada pada Surat Al-Isra ayat 32, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Lalu Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Pemuda itu mendekati Rasulullah dan jaraknya cukup dekat. Lalu beliau berkata, janganlah kalian dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Nabi menyuruh kepada pemuda tersebut untuk duduk, dan pemuda itu ternyata duduk bareng bersama Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap ibu, terhadap perempuanmu, terhadap bibimu, dari ayah? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Lalu Rasulullah bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap Si kandungan Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina, itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa sih zina? Zina yaitu hubungan badan di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah. Oleh karena di sini ada dua pembagian zina, dikatakan zina. Yang pertama adalah zina muson dan zina ghairu muson. Kalau zina muson adalah zina yang sudah pernah dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Zina dikategorikan perbuatan yang keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan. Di antaranya adalah mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya, hati diliputi kegelisahan, pikiran menjadi tidak tenang, malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat, serta hilangnya martabat harga diri termasuk pada orang tua. Kemudian nasab keturunan menjadi tidak jelas. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berbuat zina ada pada Surat
An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman perbuatan zina. Suatu ketika ada dua orang Badui yang datang menghadap Rasulullah. Salah seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku pernah menjadi pekerja orang, dan ternyata anak laki-lakiku berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-laki darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan." Kemudian aku bertanya kepada orang-orang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan istri orang ini dikenai hukum ranjam. Maka Rasulullah menjawab, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah." Oleh karena dalam surat An-Nur ini tentang hukuman bagi perbuatan zina untuk orang yang belum pernah menikah, maka dihukum 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan kalau yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman perbuatan zina. Berdasarkan surat An-Nur ayat 2 bahwa pelaku pezina baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku zina itu sudah muson atau yang sudah pernah menikah, sebagaimana ketentuan ayat tersebut, yaitu dihukum ranjam. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti banyak penyakit kelainan atau HIV atau AIDS. Kemudian yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri dikarenakan telah malu berbuat zina. Dan yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, kita harus berpakaian menutup aurat, kemudian memilih teman bergaul, menghindari tempat-tempat maksiat, menghindari perilaku yang menjerumuskan kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat yang sepi, berciuman, dan sebagainya. Kemudian mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif, seperti membaca buku Islam, menghindari masjid taklim, kemudian berorganisasi remaja masjid, dan memperbanyak mengingat Allah.